Baik pemirsa, masih di berita Islami Ramadan. Kalau sholat itu termasuk ibadah nggak ya Kak? Masuk dong. Termasuk soal ibadah. Puasa juga ibadah. ibadah, zakat ibadah. Jadi juga. banyak sekali yang menurut kita itu ibadah, tapi sebenarnya pengertian ibadah itu apa ya? Betul, ada ibadah lisan, fisik, dan satu lagi ibadah hati. Jangan dikasih tahu dulu harusnya biar pemirsa nonton langsung. Tapi apa itu kan belum dijelaskan. Oh iya, kita lihat aja ya. Ini dia. Apa itu ibadah? Pemirsa beriman, sebagian umat muslim beranggapan bahwa ibadah itu hanya melakukan praktik-praktik spiritual semata, seperti sholat, zikir, dan lain sebagainya. Anggapan tersebut tidak ada yang salah, karena memang di dalam Al-Quran, Allah memberikan kabar bahwa demikianlah para malaikat beribadah kepadanya. Dan satu tujuan utama dari penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dari ayat tersebut, diketahui bahwa ibadah merupakan kewajiban demi kemaslahatan manusia itu sendiri, yang secara keseluruhan meliputi kehidupan dunia dan akhirat. Namun di balik itu, masih banyak di antara kita yang mempertanyakan mengenai maksud dari ayat tersebut. Apa sebenarnya arti ibadah itu sendiri? Apakah hanya sebatas melakukan praktik syariat Islam saja? Untuk itu kali ini, tim Berita Islami Ramadan akan memaparkannya untuk Anda. Pemirsa beriman, kata ibadah memiliki arti yang sangat luas. Secara bahasa, ibadah berarti merendahkan diri dan tunduk. Di dalam Islam, pengertian ibadah secara luas adalah segala tindakan baik yang berupa perkataan maupun perbuatan yang disenangi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui tindakan tersebut disukai dan diridhoi Allah atau tidak, yaitu dilihat dari apakah tindakan tersebut memberikan kebaikan dan kemaslahatan kepada orang lain, sekaligus terdapat dalam perintah Al-Quran maupun hadis. Ibadah itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah ibadah hati atau qalbiyah, yang meliputi rasa takut dan cinta yang kita miliki, rasa ikhlas dan tawakal. Yang kedua adalah ibadah lisan dan hati, yang meliputi zikir, tasbih, tahlil, tahmid, syukur, dan berdoa. Dan yang ketiga adalah ibadah perbuatan fisik dan hati atau badaniyah dan qalbiyah, yaitu antara lain sholat, zakat, haji, jihad, dan puasa. Pemirsa, tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan berarti hal tersebut adalah bid'ah mardudah atau bid'ah yang ditolak, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka dari itu, agar ibadah kita diterima, harus sesuai dengan syarat sahnya ibadah, yaitu ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, syariat tersebut merupakan perwujudan dari dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Pada syarat sah ibadah yang pertama, bahwa kita tidak beribadah kecuali kepadanya. Dan pada yang kedua, bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya yang menyampaikan ajarannya. Maka kita wajib membenarkan dan mempercayai beritanya serta mentaati perintahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, dan beliau melarang kita dari hal-hal baru atau bid'ah. Pemirsa beriman,
Pada dasarnya ibadah adalah sebuah hal yang mudah dan tidak dipersulit. Akan tetapi, ibadah itu disyariatkan untuk berbagai hikmah yang agung, kemaslahatan besar yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Di antara keutamaan ibadah, bahwa ibadah tersebut dapat mensucikan jiwa dan membersihkannya, dan mengangkatnya ke derajat tertinggi menuju kesempurnaan manusiawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan Rabb-mu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Pada hakikatnya, manusia sangat membutuhkan ibadah melebihi segala-galanya. Bahkan dalam kondisi yang sangat darurat pun tetap membutuhkannya. Karena manusia adalah makhluk lemah yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebahagiaan, kelezatan, kenikmatan, dan kebaikan hati, melainkan jika meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam, Sang Pencipta yang Maha Esa. Keutamaan ibadah yang lain adalah dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Ibadah dapat menghibur seseorang ketika dilanda musibah dan meringankan beban penderitaan saat susah. Keutamaan ibadah yang paling besar adalah sebuah jembatan untuk meraih keridhaan Allah yang mampu menyelamatkan kita dari siksa neraka. Begitu luar biasanya keutamaan ibadah bagi diri kita. Dan dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa ibadah bukan hanya mengenai sholat, zakat, dan lain sebagainya. Namun yang paling terpenting adalah harus sesuai dengan syarat sah ibadah, yaitu ikhlas Allah, bebas dari syirik besar dan kecil, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Zi, tadi sudah dijelaskan kan, zakat, sholat, dan puasa itu ternyata termasuk ibadah fisik. Nah, kalau yang lisan? Yang lisan itu seperti zikir, ya. betul. Tapi gimana caranya supaya kita beribadah juga benar-benar dari hati. Nah, ketika harus. kita menyebut nama Allah tuh benar-benar hati kita pun ikut tergetar. Betul. Benar-benar mengingat, bukan hanya lip service, bukan hanya lisannya doang yang ngomong, tapi kan? hati kita juga berbicara ya. Betul. Termasuk sholat yang khusyuk itu juga salah satu ibadah dari yang lisan dan juga hati ya, Kak? Betul. Dan setelah ini kita akan kembali pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Ramadan. Berhati sama-sama kita mencari kebenaran, bukan pembenaran. Alhamdulillah, sudah 45 menit kita menemani pemirsa. Nggak dan terasa sudah, ya, Zi ya? Iya, udah ada 3 informasi yang tadi kita bagikan. Yang pertama tadi kita bahas tentang apa, Kak? Masalah tadi itu umroh. Yang kedua masalah pembagian warisan dan hibah. Betul. Dan ketiga masalah ibadah. Iya, semoga ini bisa menginspirasi kita semua dan Insya bisa Allah. merubah kita jadi orang yang lebih baik lagi ya. Amin. Dan saksikan terus Berita Islami Ramadan hanya di Trans TV milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompakin dulu tadi. Apa-apa. Biasa ini